Ada tipe orang tertentu yang mencapai akhir hidupnya tanpa pernah memahami alasan penderitaannya sendiri. Seseorang yang hidupnya dihabiskan untuk membuktikan sesuatu kepada orang lain, terus-menerus membandingkan diri, menguras tenaga, hanya untuk menemukan kehampaan di penghujung jalan. Marcus Aurelius menyebut ini mati sebelum waktunya. Bagi mereka yang hidup demi persetujuan orang lain, mereka berhenti hidup untuk diri sendiri. Renungkan sejenak, berapa banyak orang yang Anda kenal kehilangan ketenangan mereka karena berusaha menampilkan kebahagiaan yang sebenarnya tidak pernah ada. Mungkin mereka meraih kesuksesan, mungkin mereka dikagumi, tetapi di dalam hati mereka hancur berantakan. Yang tidak banyak diketahui orang adalah rahasia kekuatan sejati terletak pada keheningan, dan video ini akan menunjukkan alasannya kepada Anda. Jika Anda menonton hingga akhir dan menerapkan apa yang dibagikan di sini, Anda akan menemukan cara untuk menjadi tak tergoyahkan di hadapan orang lain, kekacauan, bahkan emosi Anda sendiri. Tetapi jika Anda mengabaikannya, Anda akan terus hidup dalam siklus frustrasi yang sama, yang menjebak jutaan orang setiap hari. Marcus Aurelius menulis, jiwa mengambil warna dari pikirannya. Hari ini, Anda akan belajar mewarnai jiwa Anda dengan ketenangan, tujuan, dan keheningan. Ketika Marcus Aurelius berbicara tentang kekuatan menata hidup secara tenang, ia tidak hanya merujuk pada menghindari kebisingan eksternal, melainkan terutama pada menguasai gejolak batin. Ia memahami bahwa pikiran manusia bagaikan tanah yang subur, dan segala yang Anda tanam di sana akan tumbuh. Jika Anda menanam kecemasan, Anda akan menuai kegelisahan. Jika Anda menanam disiplin, Anda akan menuai ketenangan. Keheningan adalah tanah tempat benih-benih ini berkembang, karena di sanalah kebenaran muncul tanpa samaran. Pikirkan berapa kali Anda mencoba menata hidup Anda dengan membagikan rencana kepada orang lain. Awalnya, itu tampak menginspirasi. Orang-orang mendengarkan Anda, memuji ide-ide Anda, mengatakan bahwa Anda mampu. Namun, seiring waktu, antusiasme memudar, dan kata-kata itu menjadi beban. Masalahnya adalah ketika kita terlalu banyak berbicara, otak kita menganggap tujuan itu sudah tercapai, meskipun belum ada tindakan nyata, seolah-olah Anda mulai merasakan kenikmatan pencapaian sebelum benar-benar meraihnya. Marcus Aurelius secara intuitif mengetahui hal ini. Ia hanya menulis untuk dirinya sendiri dalam jurnalnya, bukan untuk pamer, melainkan untuk mengoreksi diri. Keheningan baginya adalah cara untuk membangun karakternya sendiri. Di dunia modern ini, keheningan hampir merupakan tindakan pemberontakan. Kita hidup di era di mana segala sesuatu perlu dipamerkan, di mana eksposur disalahartikan sebagai nilai. Orang-orang percaya bahwa jika mereka tidak mengunggah sesuatu, mereka tidak benar-benar hidup. Namun pada kenyataannya, yang mereka lakukan adalah membuang-buang energi untuk mencoba membuktikan sesuatu yang pada akhirnya akan terungkap oleh waktu. Ketika Anda menenangkan diri dan bekerja dalam keheningan, Anda memfokuskan seluruh energi Anda pada apa yang benar-benar penting, prosesnya. Bayangkan seseorang yang memutuskan untuk mengubah kehidupan keuangannya. Kebanyakan orang akan memberitahu teman-teman mereka, membicarakan rencana mereka, investasi mereka, rutinitas baru mereka. Ini mungkin terdengar memotivasi, tetapi keheningan lebih kuat. Orang yang menyimpan rencananya untuk diri sendiri, menciptakan komitmen hanya kepada dirinya sendiri. Tanpa tepuk tangan, tanpa janji-janji publik, hanya tindakan. Dan dalam kesunyian yang senyap inilah transformasi terjadi. Karena saat dunia tidak sedang memperhatikan, Anda memiliki kebebasan untuk membuat kesalahan, mengoreksinya, dan tumbuh. Marcus Aurelius berkata, jangan mencari bantuan di luar, tetapi di dalam.
Di sanalah sumber kekuatan berada. Ia memahami bahwa perubahan sejati dimulai dari yang tak terlihat, dari apa yang tidak seorang pun saksikan. Ketika Anda menata hidup Anda secara tenang, yang pertama kali berubah adalah diri batiniah Anda. Pikiran Anda menjadi lebih jernih, keputusan Anda lebih tegas, emosi Anda lebih stabil. Dan secara bertahap, penampilan luar mulai mencerminkan keseimbangan ini. Ada perbedaan yang sangat besar antara dikagumi dan dihormati. Kekaguman itu bising, fana, dan bergantung pada orang lain. Hormat itu hening, abadi, lahir dari keselarasan antara apa yang Anda katakan dan apa yang Anda lakukan. Orang-orang yang menjadi benar-benar hebat jarang mengumumkan niat mereka. Mereka hanya bertindak. Steve Jobs misalnya menghilang dari mata publik selama bertahun-tahun setelah dipecat dari perusahaannya sendiri. Selama waktu itu ia bekerja dalam keheningan, menciptakan proyek-proyek baru. Dan ketika ia kembali, ia benar-benar mengubah arah teknologi modern. Ia tidak perlu berbicara karena hasilnya berbicara untuknya. Hidup dalam keheningan bukan berarti bersembunyi dari dunia, melainkan memilih apa yang pantas untuk dibagikan. Ini berarti tidak membuang-buang energi untuk mencoba meyakinkan orang lain tentang apa yang pada akhirnya akan dikonfirmasi oleh waktu. Ini berarti lebih menghargai proses daripada pengakuan. Ketika Anda memahami ini, Anda berhenti terburu-buru untuk mengesankan dan mulai berjalan untuk berevolusi. Pada titik inilah keheningan menjadi senjata yang ampuh. Karena saat orang lain sibuk berbicara, Anda bertindak. Saat orang lain berdebat, Anda belajar. Saat mereka mencari perhatian, Anda membangun hasil. Dan inilah keuntungan tak terlihat dari mereka yang menguasai kebisingan batin mereka. Mereka tidak perlu bersaing karena mereka sudah menang dalam diri mereka sendiri. Hidup terdiri dari siklus-siklus yang hening, benih berkecambah dalam kegelapan, matahari terbit tanpa suara, penyembuhan terjadi dalam keheningan. Segala sesuatu dengan kekuatan sejati tumbuh jauh dari penglihatan dan dekat dengan esensinya. Dan manusia tidak berbeda. Semakin Anda menenangkan diri, semakin Anda memahami apa yang benar-benar berharga. Marcus Aurelius hidup dikelilingi kekuasaan, tentara, dan keputusan-keputusan penting, namun ia tetap berkata pada dirinya sendiri, ketenangan datang ketika Anda berhenti peduli pada apa yang mereka katakan atau lakukan, dan fokus pada apa yang seharusnya Anda lakukan. Inilah esensi dari menata hidup secara tenang, bukan hanya tentang diam, melainkan tentang mengarahkan energi Anda menuju apa yang benar-benar mengubah. Ketika Anda memilih jalan ini, sesuatu yang menarik terjadi. Orang-orang mulai menyadari perubahan itu, bahkan tanpa Anda mengatakan apapun. Mereka merasakannya dalam sikap Anda, dalam ketenangan kata-kata Anda, dalam keteguhan pandangan Anda. Keheningan mulai berbicara untuk Anda, dan apa yang dikatakannya jauh lebih kuat daripada penjelasan apapun yang bisa diberikan. Menata hidup secara tenang adalah tentang menjadi tak tergoyahkan. Ini tentang membebaskan diri Anda dari kebutuhan untuk membuktikan, bersaing, atau diperhatikan. Ini tentang memahami bahwa kemajuan sejati bersifat internal dan bahwa kebisingan dunia tidak boleh lebih keras daripada suara hati nurani Anda. Karena pada akhirnya, sementara orang lain mencari untuk dilihat, orang bijak hanya mencari untuk menjadi lebih baik. Marcus Aurelius hidup di tengah kekacauan, perang, epidemi, pengkhianatan politik, dan beban memerintah seluruh kekaisaran. Terlepas dari semua ini, ia menulis kata-kata ketenangan, kata-kata yang seolah datang dari seseorang yang bersemayam di tempat kedamaian batin yang tak tergoyahkan. Ia memahami bahwa kebisingan sejati tidak datang dari pertempuran di luar, melainkan dari pertempuran yang terjadi di dalam pikiran sendiri. Anda memiliki kekuasaan atas pikiran Anda, bukan atas peristiwa-peristiwa di luar. Sadarilah ini.
dan Anda akan menemukan kekuatan. Kalimat ini merangkum salah satu rahasia terbesar stoicisme, kemampuan untuk menjaga kendali di tengah kekacauan, untuk menemukan keheningan di tengah hiruk-pikuk dunia. Hari ini, kebisingan telah mengubah bentuknya, namun esensinya tetap sama. Kita tidak lagi hidup di tengah pedang dan invasi, melainkan di antara notifikasi dan perbandingan. Dunia modern adalah medan perang gangguan. Setiap ketukan, setiap cahaya, setiap suara dari ponsel, kita mencuri sepotong perhatian kita. Dan apa yang seharusnya menjadi momen istirahat sederhana berubah menjadi kesempatan lain untuk diserbu oleh ekspektasi, opini, dan perbandingan. Pikiran menjadi tersesat dan keheningan menjadi hampir mustahil. Banyak orang menghabiskan sepanjang hari mereka dikelilingi oleh kebisingan. Mereka bekerja dengan headphone, menonton video sambil makan, membalas pesan sambil berjalan di jalan. Tidak ada ruang untuk berpikir, tidak ada ruang untuk mendengarkan diri sendiri. Dan ketika dunia terdiam, orang tersebut terkejut oleh kekosongan dirinya sendiri. Pada titik inilah ajaran Marcus Aurelius menjadi lebih relevan dari sebelumnya. Ia biasa mengatakan bahwa manusia berusaha melarikan diri ke pedesaan, ke laut, ke gunung, tetapi tempat perlindungan sejati terletak di dalam dirinya sendiri. Keheningan tidak ditemukan di lingkungan, melainkan di dalam pikiran yang terlatih untuk tetap tenang, bahkan ketika dunia berteriak. Ketika Anda terbiasa hidup dalam kebisingan, Anda kehilangan kepekaan terhadap apa yang benar-benar Anda rasakan. Emosi menjadi kacau, pikiran saling bertabrakan, dan secara bertahap Anda berhenti memahami apa yang esensial. Itulah mengapa begitu banyak orang merasa tersesat, bahkan ketika mereka memiliki segala yang mereka kira dibutuhkan. Mereka mencoba mengkompensasi kekosongan batin dengan rangsangan eksternal, lebih banyak pengikut, lebih banyak pencapaian, lebih banyak perhatian. Tetapi hasilnya justru sebaliknya. Semakin mereka mencoba mengisi diri dengan dunia, semakin kosong mereka di dalam. Marcus Aurelius menghadapi sesuatu yang serupa. Ia adalah orang paling berkuasa di kekaisaran, tetapi juga yang paling sadar akan kerapuhan manusia. Ia tahu bahwa ketenaran dan kemuliaan adalah ilusi yang fana. Baginya, pikiran yang terlatih adalah kekaisaran sejati. Itulah mengapa ia menulis untuk dirinya sendiri sebagai cara untuk tetap waspada, mengingatkan dirinya setiap hari tentang apa yang benar-benar penting. Hari ini, latihan yang sama dapat diterapkan dengan cara yang sederhana, namun transformatif. Alih-alih tersesat dalam pikiran yang berpacu, sisihkan beberapa menit setiap hari untuk mengamati apa yang terjadi di dalam diri Anda. Bukan untuk menghakimi, tetapi untuk memahami. Banyak penelitian menunjukkan bahwa orang yang meluangkan waktu untuk keheningan dan refleksi memiliki tingkat stres dan kecemasan yang lebih rendah. Ketika Anda belajar untuk hadir, tubuh Anda tenang, detak jantung Anda melambat, dan pikiran Anda kembali ke keseimbangan alaminya. Namun masalahnya adalah kebanyakan orang tidak dapat menahan keheningan. Ini mengganggu karena menyingkap apa yang tersembunyi. Itulah mengapa Marcus berkata, jika Anda tertekan oleh sesuatu yang eksternal, rasa sakit itu bukan karena hal itu sendiri, melainkan karena penilaian Anda terhadapnya. Dan ini Anda memiliki kekuatan untuk mencabutnya kapan saja. Dengan kata lain, penderitaan diciptakan oleh cara kita menafsirkan dunia, bukan oleh dunia itu sendiri. Ketika kebisingan menjadi bagian dari rutinitas, otak memasuki mode bertahan hidup. Otak bereaksi terus-menerus, tanpa ruang untuk berkreasi, merenung, atau merasakan syukur. Dan ketika ini terjadi, manusia menjadi boneka lingkungan mereka. Segala yang mereka lihat, baca, atau dengar mulai mendikte apa yang seharusnya mereka rasakan. Seolah-olah pikiran berhenti menjadi miliknya sendiri. Hasilnya adalah lonjakan konstan kecemasan dan kelelahan mental.
sebuah keadaan yang sudah memengaruhi jutaan orang di seluruh dunia. Oleh karena itu, keheningan adalah cara untuk merebut kembali pikiran kita sendiri. Ini adalah tindakan perlawanan terhadap dunia yang terus-menerus menuntut perhatianmu. Ketika kamu menenangkan diri dan melepaskan koneksi, kamu menciptakan ruang batin di mana kejernihan dapat lahir kembali. Di ruang inilah kamu mulai memahami apa yang benar-benar penting, apa yang harus dipertahankan, dan apa yang perlu disingkirkan. Dan ketika kesadaran ini terbangun, segalanya berubah. Iritasi mereda, kekhawatiran kehilangan cengkeramannya, dan apa yang tadinya tampak monumental mulai menyusut menjadi tidak berarti. Pikirkan berapa kali kamu bereaksi secara impulsif, menjawab pesan saat emosi memuncak, dan kemudian menyesalinya. Semua ini terjadi karena kebisingan eksternal mengalahkan suara internal. Sebaliknya, keheningan adalah jeda yang memungkinkanmu melihat segala sesuatu sebagaimana adanya. Ketika kamu belajar untuk menunggu, untuk bernapas sebelum bertindak, kendali akan kembali ke tanganmu. Dan di dalam kendali inilah kebebasan sejati berada. Hidup dalam keheningan berarti memilih kedamaian daripada reaksi. Ini adalah pemahaman bahwa tidak perlu menanggapi segala sesuatu atau membuktikan apapun kepada siapapun. Marcus Aurelius setiap hari menghadapi hinaan, kritik, dan keputusan yang memengaruhi jutaan orang. Namun ia tidak pernah membiarkannya merusak dirinya secara internal. Ia tahu bahwa pikiran adalah wilayah terakhir yang tidak dapat diserbu oleh siapapun tanpa izin. Kesadaran inilah yang membuatnya tak tergoyahkan, bahkan ketika segala sesuatu di sekelilingnya runtuh. Ketika kamu memutuskan untuk melakukan hal yang sama, ketika kamu memilih untuk menjauh dari kebisingan dan memelihara dunia batinmu, kamu mulai merasakan transformasi yang sunyi. Hal-hal yang dulu mengguncangmu tidak lagi memengaruhimu dengan cara yang sama. Apa yang dulu terasa mendesak kehilangan kepentingannya. Dan secara bertahap, kekacauan eksternal kehilangan kekuasaannya atas dirimu. Marcus Aurelius mengajarkan kita bahwa pikiran itu seperti cermin. Jika kotor, ia akan mendistorsi segala yang dipantulkannya. Jika bersih, ia menunjukkan kenyataan sebagaimana adanya. Keheningan adalah kain yang membersihkan cermin ini. Dan ketika kamu mendapatkan kembali penglihatan yang jernih, kamu menemukan bahwa kedamaian tidak pernah bergantung pada dunia, tetapi pada bagaimana kamu memilih untuk melihatnya. Hidup untuk orang lain adalah salah satu perangkap modern yang paling sunyi dan merusak. Marcus Aurelius memperingatkan bahwa seseorang menjadi budak opini ketika mereka mulai mencari persetujuan dalam setiap hal yang mereka lakukan. Ia mengatakan bahwa adalah suatu kebodohan mencari tepuk tangan dari mereka yang tidak mengetahui nilai sebenarnya dari kebajikan. Dan ungkapan ini sangat sesuai di era di mana orang mengukur nilai diri mereka dari jumlah suka dan pengikut. Keinginan untuk dikagumi telah berubah menjadi penjara tak terlihat. Dan bagian paling berbahaya adalah bahwa penjara ini nyaman. Awalnya terasa memuaskan, tetapi secara bertahap mengikis kebebasan batin dan menghapus rasa identitas diri. Berapa kali seseorang membuat keputusan hanya untuk menyenangkan orang lain? Berapa banyak orang yang mengikuti jalan yang tidak mereka sukai, mempertahankan hubungan yang telah kehilangan maknanya, atau menampilkan kebahagiaan yang tidak ada, hanya untuk menghindari kesan tidak berhasil. Perilaku ini telah menjadi sangat umum, sehingga sekarang tampak alami. Tetapi Marcus Aurelius, hampir 2000 tahun yang lalu, sudah membicarakan hal ini. Ia mengatakan bahwa hidup seseorang adalah apa yang dibentuk oleh pikirannya. Ketika kamu hidup mencoba memenuhi harapan eksternal,
Pikiranmu berhenti menjadi milikmu sendiri. Hidupmu dibentuk oleh keinginan orang lain dan hasilnya adalah kelelahan emosional yang mendalam. Contoh Amy Winehouse adalah gambaran modern dari perangkap ini. Seorang seniman berbakat, sensitif dan otentik yang kehilangan kendali diri karena mencoba menahan tekanan dunia yang hanya melihatnya sebagai produk. Kesuksesan berubah menjadi sangkar emas, dan ketakutan mengecewakan orang lain membuatnya kehilangan koneksi dengan jati dirinya yang sejati. Marcus Aurelius akan mengatakan ini adalah nasib mereka yang gagal memisahkan apa yang bisa mereka kendalikan dari apa yang di luar jangkauan mereka. Ia percaya bahwa orang yang bebas adalah orang yang mengendalikan reaksinya sendiri, bukan orang yang mencoba mengendalikan opini eksternal. Pencarian persetujuan yang konstan itu seperti cangkir tanpa dasar. Sebanyak apapun diisi, ia tidak pernah penuh. Dan itulah yang persis menghancurkan keseimbangan batin. Hari ini, banyak orang hidup dengan perasaan bahwa mereka perlu diterima sepanjang waktu, dan siklus kebutuhan pengakuan yang konstan inilah yang menghasilkan kecemasan, ketakutan, dan rasa tidak aman. Seseorang terbiasa bergantung pada pujian untuk merasa baik, dan ketika pujian itu tidak ada, keheningan orang lain berubah menjadi keraguan dan kegelisahan. Stoikisme mengajarkan kita sebaliknya. Nilai sejati berasal dari koherensi antara apa yang dipikirkan, apa yang dirasakan, dan apa yang dilakukan. Hidup untuk diri sendiri bukan berarti egois, melainkan menjadi otentik. Ini adalah keberanian untuk menjadi diri sendiri, bahkan ketika dunia mengharapkan hal lain. Marcus Aurelius setiap hari menghadapi tekanan kekuasaan, penilaian para senator, dan kritik rakyat, tetapi ia tidak pernah berhenti bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip yang diyakininya. Ia tahu ia tidak bisa menyenangkan semua orang dan mencoba melakukannya sama saja dengan meninggalkan akal sehatnya sendiri. Ia menulis bahwa lebih baik mengikuti jalan yang benar sendirian daripada bersama banyak orang di jalan yang salah. Ini adalah pelajaran yang kuat, terutama di saat mayoritas hanya mengikuti arus demi menghindari perasaan dikucilkan. Perbandingan adalah racun sunyi lainnya. Orang-orang melihat kehidupan orang lain dan lupa melihat kehidupan mereka sendiri. Tetangga, kolega, influencer, semua orang tampak lebih bahagia, lebih sukses, lebih terpenuhi. Tetapi apa yang terlihat hanyalah permukaan. Rasa sakit, keraguan, dan upaya tetap tersembunyi di balik penampilan. Itulah mengapa Marcus Aurelius bersikeras untuk hidup sesuai dengan sifat segala sesuatu, menerima apa adanya tanpa terpengaruh oleh ilusi. Ia mengingatkan bahwa apa yang tampak cemerlang di luar seringkali kosong di dalam. Ada juga mereka yang hidup mencoba untuk selalu mengesankan. Mereka percaya bahwa jika mereka berhenti diperhatikan, mereka akan berhenti ada. Tetapi yang tidak mereka sadari adalah bahwa pencarian ketenaran yang konstan membuat mereka bergantung pada perhatian orang lain. Ini adalah bentuk kerapuhan yang menyamar sebagai kekuatan. Orang yang kuat tidak perlu pamer karena kekuatan mereka sunyi. Marcus Aurelius hidup dengan beban keputusan yang mengubah sejarah, tetapi ia tidak pernah perlu dipuja. Keagungannya terletak pada ketenangan saat ia menghadapi badai, bukan pada bagaimana orang lain memandangnya. Di sisi lain, ada contoh orang-orang yang memahami pentingnya bertindak dengan tujuan dan bukan dengan kesombongan. David Goggins adalah salah satu contohnya, seorang pria yang mengubah rasa sakit menjadi disiplin dan membuktikan bahwa mengatasi diri yang sejati terjadi dalam keheningan. Ia sedikit bicara, tetapi tindakannya bergema. Apa yang ia lakukan persis seperti yang diajarkan Marcus Aurelius, untuk fokus pada perilakunya sendiri dan bukan pada reaksi eksternal. Ketika kamu fokus untuk memperbaiki diri, dunia di sekitarmu berubah secara alami.
Tidak perlu menjelaskan, membenarkan, atau mencari persetujuan. Hidup untuk orang lain itu seperti mencoba berlari dengan rantai di kakimu. Setiap opini menjadi beban, setiap kritik menjadi batu, setiap pujian menjadi tali pengikat. Ketika kamu akhirnya memutuskan untuk melepaskan semua itu, ringanlah dirimu. Dan di dalam keringanan inilah kebebasan sejati lahir. Marcus Aurelius memahami bahwa ketenangan pikiran adalah kebaikan terbesar dari segalanya, dan itu hanya mungkin ketika penilaian orang lain berhenti menjadi penting. Ia berkata, "Apa yang tidak adil, jangan lakukan. Apa yang tidak benar, jangan katakan." Ini adalah pengingat bahwa hidup dengan integritas lebih penting daripada diterima. Hidup menjadi lebih sederhana ketika kamu berhenti mencoba menyenangkan. Keheningan kembali, kejernihan muncul, dan ketakutan melarut. Orang-orang mulai menghormatimu, bukan karena apa yang kamu tunjukkan, melainkan karena siapa dirimu. Kehadiranmu menjadi cukup, kata-katamu memiliki bobot, dan tindakanmu mulai berbicara sendiri. Beginilah rasa hormat lahir. Dan jenis rasa hormat ini tidak bergantung pada panggung, tepuk tangan, atau pengakuan. Ia berasal dari karakter dan berkembang dalam keheningan. Marcus Aurelius membuktikan bahwa adalah mungkin untuk menjadi hebat tanpa perlu terlihat. Kekuatannya bukan pada mahkota, melainkan pada kesadarannya. Ia tidak hidup untuk menyenangkan orang lain, melainkan untuk setia pada dirinya sendiri. Dan ini mungkin pelajaran paling berharga dari semuanya. Kebebasan dimulai saat kamu berhenti mencari persetujuan dan mulai mencari evolusi. Ketika kamu memahami ini, kamu menyadari bahwa satu-satunya pandangan yang benar-benar perlu menyetujuimu adalah pandangan dari hati nuranimu sendiri. Marcus Aurelius berkata, "Jangan buang waktu lagi berdebat tentang bagaimana seharusnya menjadi orang baik. Jadilah orang baik itu." Kalimat ini tampak sederhana, tetapi memiliki kedalaman yang hanya sedikit orang yang benar-benar memahaminya. Daripada berbicara tentang apa yang ingin kita lakukan atau mengumumkan perubahan kita kepada dunia, ia mengajarkan kita bahwa kemajuan sejati terjadi dalam keheningan, dalam tindakan kecil sehari-hari, dalam keputusan yang tidak dilihat siapapun. Karena di ruang inilah di mana kebisingan persetujuan eksternal tidak dapat menjangkau, karakter ditempa. Kita hidup di era di mana segala sesuatu diekspos, di mana orang-orang terburu-buru untuk menunjukkan apa yang mereka lakukan, apa yang mereka capai, apa yang mereka rasakan. Tetapi seorang stoik memahami bahwa ketika seseorang hidup mencari validasi orang lain, jiwa itu sendiri melemah. Seolah-olah setiap pujian atau suka adalah koin kecil persetujuan yang jauh di lubuk hati, membuat kita bergantung. Dan bahaya dari ini adalah bahwa kekuatan yang seharusnya datang dari dalam mulai datang dari luar. Sejak saat itu, setiap kritik terasa lebih menyakitkan daripada seharusnya, dan setiap perbandingan mencuri sedikit kedamaian kita. Marcus Aurelius menasihati, jika kamu tertekan oleh hal eksternal apapun, rasa sakit itu bukan karena hal itu sendiri, melainkan karena penilaianmu terhadapnya. Dan ini, kamu memiliki kekuatan untuk mencabutnya kapan saja. Ini berarti bahwa kebebasan sejati bukanlah dalam mengubah apa yang dipikirkan dunia, melainkan dalam mengendalikan bagaimana kita bereaksi terhadap apa yang dikatakannya. Ketika seseorang memilih untuk menata hidupnya dalam ketenangan, ia mulai bertindak secara berbeda. Daripada menghabiskan energi untuk mencoba membuktikan sesuatu, ia mengalihkan kekuatan itu untuk membangun. Sementara sebagian orang hanya berbicara tentang niat mereka, ia sudah mengambil tindakan. Ketika orang lain khawatir akan pendapat eksternal, ia dengan tekun fokus pada pertumbuhan dirinya sendiri. Pergeseran fokus inilah yang menciptakan keunggulan sejati, sebab kemajuan yang dibuat dalam ketenangan tidak memerlukan sorak-sorai.
ia akan terungkap secara alami seiring waktu. Ini mirip dengan pertumbuhan sebuah pohon. Selama berbulan-bulan seolah tidak terjadi apa-apa, namun akarnya terus menancap kuat, merasuk lebih dalam, membangun fondasi yang kokoh, dan ketika tanda pertama yang terlihat akhirnya muncul, sedikit orang yang benar-benar memahami sejauh mana upaya senyap tak terlihat yang mendahuluinya. Individu yang belajar menempuh jalannya tanpa membutuhkan penonton, yang menemukan kepuasan dalam menjalankan tugasnya tanpa mencari tepuk tangan, akan menjadi seseorang yang dihormati orang lain tanpa pernah harus memintanya. Orang seperti itu menginspirasi melalui teladan, bukan sekadar kata-kata. Yang paling menarik adalah bahwa kekuatan yang bersahaja ini adalah antitesis dari apa yang banyak orang kejar. Sebab, sementara mayoritas mengejar perhatian, mereka yang benar-benar kuat mencari stabilitas. Ketika sebagian orang merindukan untuk diperhatikan, mereka yang bijaksana berhasrat untuk konsisten. Inilah sebabnya Marcus Aurelius memperingatkan, manusia harus berdiri tegak, bukan ditegakkan. Ia berarti bahwa martabat, keseimbangan, dan keagungan jiwa harus terpancar dari dalam diri, bukannya disokong oleh pendapat orang lain. Di masa-masa sulit, ketika dunia seolah mengabaikan upaya seseorang, saat itulah seorang stoa menghadapi ujian terberatnya. Ketenangan di saat-saat ini bukanlah tanda kelemahan, melainkan penguasaan yang mendalam. Penguasaan atas ego diri, atas dorongan untuk menampilkan hasil sebelum waktunya. Penguasaan atas ketakutan dilupakan atau diremehkan. Ini adalah bukti bahwa Anda telah belajar bertindak dari keyakinan, bukan dari keinginan akan pengakuan. Dan yang luar biasa, ketika ketenangan ini menjadi bagian integral dari diri Anda, semuanya berubah. Orang-orang mulai merasakan, bahkan tanpa sepatah kata pun dari Anda, kekuatan di dalam diri Anda yang independen dari keadaan eksternal. Merapikan hidup dalam ketenangan lebih dari sekadar strategi pertumbuhan pribadi. Ini adalah cara hidup yang menantang logika dunia modern. Ini berarti melangkah mantap, sementara yang lain terburu-buru tanpa arah. Ini berarti membangun fondasi yang kokoh ketika orang lain sibuk dengan hal-hal dangkal. Ini berarti memilih disiplin daripada ketergesaan. Marcus Aurelius mengingatkan kita, jiwa mengambil warna dari pikirannya. Dengan kata lain, apa yang kita tanam dalam ketenangan di dalam diri kita pasti akan tercermin dalam diri kita nantinya. Ketika ketenangan menjadi tempat perlindungan Anda mulai mendengar diri sendiri lebih jelas. Anda mulai memahami apa yang benar-benar penting, apa yang seharusnya ditinggalkan, dan apa yang layak dikembangkan. Keriuhan eksternal berhenti menguasai Anda. Dan pada titik inilah keunggulan sejati muncul, bukan atas orang lain, melainkan atas diri Anda yang dulu. Sebab kemenangan terbesar bukanlah melawan mereka yang mengkritik atau meremehkan Anda, melainkan atas diri Anda yang kemarin. Pada akhirnya, pelajaran Marcus Aurelius sangat jelas. Mereka yang menata hidupnya dalam ketenangan tidak perlu bersaing, karena mereka telah memahami bahwa pencapaian sejati terletak pada menjaga jiwa yang damai, sementara dunia ribut mencari perhatian. Jika pada titik manapun selama perenungan ini, Anda mengenali diri Anda dan merasa terinspirasi untuk mulai bertindak dengan ketenangan, fokus, dan keaslian yang lebih besar, maka tolong bagikan video ini dengan seseorang yang istimewa, seseorang yang Anda yakini perlu mendengar pesan ini hari ini. Terkadang, sebuah pesan saja sudah cukup bagi seseorang untuk menemukan kembali jalan sejati mereka. Terima kasih telah bergabung dengan saya dalam momen perenungan ini. Tetaplah teguh dalam perjalanan Anda dengan ketenangan dan tujuan. Saya akan menemui Anda di video berikutnya.